Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 1 yang solih-solihah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan Ananda sekalian dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat dalam belajar. Anak-anak, mari kita lanjutkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti ini. Pada pembelajaran kali ini, materi kita adalah ayo belajar Al-Quran Surat Al-Ikhlas. Baik anak-anak, marilah kita sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pembelajaran ini dan Allah mudahkan kita dalam memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, baiklah Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini tujuan pembelajaran kita. Anak-anak, setelah kalian menyaksikan, memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama terbiasa membaca Al-Quran dengan benar. Yang kedua, dapat menunjukkan sikap peduli dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat melafalkan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan arti Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menyebutkan jumlah ayat Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Yang ketujuh, kalian dapat menyebutkan tempat turunnya Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Dan yang kedelapan, kalian dapat menjelaskan isi pokok atau pesan-pesan dari Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita dengan membaca Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar. Kalian perhatikan baik-baik dan kalian bisa ikuti. Silahkan, kalau kalian mau mengikuti, Pak Guru akan mengajarkan cara membaca Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar, dengan tartil. Perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Mari kita awali saja dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Qul huwallahu ahad. Ayat yang kedua, Allahus Somad. Ayat yang ketiga, lam yalid walam yulad. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kalian dengarkan sekali lagi dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu anak-anak sekalian, panjang pendeknya diperhatikan ya. Jangan sampai yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Jangan, ya, tidak diperbolehkan karena membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan harokatnya. Kalau panjang dibaca panjang, kalau pendek dibaca pendek. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang terjemahan atau arti dari Quran Surat Al-Ikhlas. Ini
Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang pertama anak-anak sekalian, kalian perhatikan kembali cara membacanya dan artinya nanti ya. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Somad, itu artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad, artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, itu artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Artinya Allah tidak beranak itu tidak mempunyai anak. Kemudian dan tidak diperanakkan itu berarti Allah tidak mempunyai orang tua. Kemudian ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, itu artinya dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Baik, itu anak-anak arti dari bacaan ayat per ayat dari surat Al-Ikhlas. Baik, kita baca surat Al-Ikhlas per ayat dan artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Demikian anak-anak arti dari ayat per ayat ya, surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Kalian hafalkan surat Al-Ikhlas ini ayat demi ayatnya dan kalian hafalkan juga artinya. Diulang-ulang ya anak-anak sekalian ya. Insya Allah kalau kalian serius sungguh-sungguh akan mudah semuanya, akan hafal semuanya. Mari kita lanjutkan dengan pesan-pesan dalam surat Al-Ikhlas. Sebelumnya anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang pesan-pesan atau isi pokok Quran surat Al-Ikhlas, Pak Guru jelaskan dulu tentang surat Al-Ikhlas. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa surat Al-Ikhlas terdiri dari 4 ayat ya, terdiri dari 4 ayat. Selanjutnya, bahwa surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Kemudian Al-Ikhlas itu artinya memurnikan keesaan Allah. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke pesan-pesan dari surat Al-Ikhlas atau isi pokok dari Quran surat Al-Ikhlas. Yang pertama anak-anak, bahwa Al-Ikhlas menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, karena Maha Esa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak, lam yalid, Allah tidak mempunyai anak. Dan kemudian walam yulad, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak punya orang tua ya. Jadi dia tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita bergantung, Allahus Somad. Artinya apa? Artinya Allah tempat kita berdoa, kita meminta kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Itu artinya kita jadikan Allah sebagai tempat bergantung kita. Kita memohon, meminta, berdoa dan berharap hanya kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang menyamainya. Jadi tidak ada
seorang pun, semua makhluk tidak ada yang menyamai Allah. Begitu anak-anak pesan surat dari Al-Ikhlas, kalian pahami betul-betul kandungan atau pesan dari surat Al-Ikhlas atau isi pokok dari surat Al-Ikhlas. Mari anak-anak, Pak Guru mempunyai lagu tentang surat Al-Ikhlas, dinyanyikan seperti lagu Lihat Kebunku. Kalian masih ingat tentang lagu Lihat Kebunku kan? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ya, nadanya seperti itu anak-anak ya. Mari kita nyanyikan saja. Yuk, nyanyi bareng-bareng ya. Surat Al-Ikhlas ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas turunnya di Mekah. Al-Ikhlas artinya mengesahkan Allah. Allah Tuhan kita, Esa itu satu. Silahkan kalian dihafalkan, diulang-ulang kembali, nanti insya Allah sudah hafal ya. Ini artinya lagu ini untuk mengingatkan kita tentang surat Al-Ikhlas ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita simpulkan yang pertama bahwa surat Al-Ikhlas berjumlah 4 ayat. Kemudian yang kedua, surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Yang ketiga, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada pesan-pesan dari surat Al-Ikhlas, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai orang tua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempat kita berdoa, kita meminta dan berharap. Yang keempat, tidak ada satu makhluk pun yang menyamai atau menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anak sekalian, mari kita kerjakan soal-soal untuk penilaian harian berikut ini. Pada bagian A, ada 5 soal anak-anak, silakan dikerjakan. Soal yang pertama, Al-Ikhlas artinya. Yang kedua, surat Al-Ikhlas jumlahnya ada berapa ayat ya. Kemudian yang ketiga, surat Al-Ikhlas turun di kota. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempunyai apa dan tidak mempunyai apa ya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita untuk apa saja. Silakan disebutkan. Ini ditulis di buku tulis kalian. Nanti setelah selesai hasilnya difotokan dan dikirim ke nomor WA guru agama kalian. Kemudian yang bagian B anak-anak, perhatikan soalnya. Ya, perintahnya adalah bacalah surat Al-Ikhlas dengan benar. Rekam kemudian kirimkan ke nomor WA guru agama kalian. Rekaman itu tidak berupa video ya, hanya rekaman suara anak-anak sekalian. Demikian anak-anak sekalian, pembelajaran kita sudah usai dan marilah kita akhiri saja pembelajaran kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak sekalian dari Pak Guru, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya, untuk kita semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.